Halo, salam sejahtera. Selamat berjumpa kembali bersama Miss Irma dalam pelajaran kimia. Dalam pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi kita, topik tentang tata nama senyawa. Namun fokus hari ini tentang tata nama senyawa kovalen dan tata nama senyawa hidrat. Sebagai acuan pembelajaran kimia hari ini, silakan buka buku textbook Kimia Erlangga halaman 185 sampai 190. Minggu lalu kita sudah membahas secara detail tentang bagaimana tata nama senyawa ion berdasarkan impact. Nah, hari ini kita akan membahas secara detail juga tentang tata nama senyawa kovalen dan tata nama senyawa hidrat juga secara impact, di mana terdapat perbedaan aturan tata nama senyawa, baik itu senyawa ion, senyawa kovalen, dan senyawa hidrat. Nah, melalui pembelajaran hari ini, kita akan mengetahui secara detail bagaimana aturan tata nama senyawa kovalen dan senyawa hidrat. Tata nama senyawa kovalen dan senyawa hidrat. Yang pertama kita bahas tentang tata nama senyawa kovalen. Semester 1 kita sudah mempelajari tentang ikatan kimia. Salah satu bagiannya adalah ikatan kovalen. Nah, pada kesempatan ini Miss akan kembali ingatkan kalian bahwa senyawa kovalen itu terbentuk dari unsur non-logam dan unsur non-logam. Pada topik sistem periodik unsur, Miss sudah menjelaskan bahwa unsur non-logam itu terdapat pada golongan 4A sampai 7A. Nah, golongan 4A yang merupakan non-logam adalah C, Fi, Ge, kecuali Sn dan Pb. Golongan 5A yang merupakan non-logam adalah satu golongan semuanya, yaitu N, P, As, Sd, dan Bi. Golongan 6A, O, S, Se, Te, dan Po. Golongan 7A, F, Cl, Br, dan I. Nah, jikalau ada penyusunnya merupakan non-logam dan non-logam, berarti kita akan pakai aturan senyawa kovalen. Itu adalah aturan tata nama senyawa kovalen. Perhatikan, yang pertama adalah non-logam 1, kita tulis unsur non-logam 1, kemudian dilanjutkan dengan non-logam 2, akhirannya tambah ida untuk khusus non-logam yang kedua. Oke. Kemudian untuk jumlah atom, jadi kita akan menuliskan jumlah atom menggunakan awalan Yunani. Ya, pada aturan tata nama senyawa kovalen, perbedaannya kita menggunakan awalan Yunani, beda dengan senyawa ion. Kemudian yang ketiga, non-logam 1 tidak pakai mono. Jika jumlah atomnya 1, tidak perlu ditulis mono pada non-logam yang pertama. Oke. Berikut adalah awalan Yunani yang perlu diingat dan wajib dihafal, ya, karena ini sangat penting dalam tata nama senyawa. 1 mono, 2 di, 3 tri, 4 tetra, 5 penta, 6 heksa, 7 hepta, 8 okta, 9 nona, 10 deka. Mohon dihafal ke-10 awalan Yunani tersebut. Contoh, N2O5. Perhatikan N2O5, unsur 1 non-logam nitrogen memiliki 2 atom, non-logam kedua 5 atom. Maka tinggal kita selesaikan. Tata nama yang benar adalah 2 adalah di nitrogen, 5 penta, pentaoksida. Atau boleh ditulis di nitrogen, pentoksida. Jadi 2 versi yang benar, pentaoksida bisa, pentoksida juga bisa. Yang kedua, CO. Perhatikan kembali, untuk CO, karena dia memiliki jumlah atom 1 pada non-logam pertama, maka tidak perlu ditulis mono, namun langsung saja tulis karbon monoksida. Karena oksigennya hanya 1, tetap kita tulis monoksida. Ya. Contoh yang ketiga, SiCl4. Si adalah silikon. Nah, karena jumlahnya hanya 1, kita tidak perlu tulis mono, sehingga langsung tulis silikon. Nah, 4 ini tetra, L adalah klor. Ingat, untuk akhirannya adalah ida, maka silikon tetraklorida. Nah, untuk contoh yang keempat, silahkan kalian tentukan sendiri melalui penjelasan yang sudah disampaikan. Contoh pengecualian tata nama senyawa kovalen.
di mana terdapat beberapa senyawa kovalen yang tidak mengikuti aturan tata nama yang tadi Miss jelaskan ya. Di sini contohnya NH3, ini merupakan amonia, H2O air, O2 gas oksigen kita sebut, CO NH2 dua kali, ini adalah urea ya. Jadi tidak mengikuti tata cara yang tadi Miss jelaskan. Demikian untuk tata nama senyawa kovalen. Kita lanjut tata nama senyawa hidrat. Apa itu senyawa hidrat? Senyawa hidrat adalah suatu senyawa yang berupa kristal padat yang menyerap air, H2O. Aturan tata nama senyawa hidrat, tulis nama kristalnya, kemudian yang kedua ujungnya ditulis hidrat. Tadi tata nama senyawa kovalen ujungnya ida. Kalau tata nama senyawa hidrat, ujung dari setiap namanya hidrat. Yang ketiga, awalan Yunani untuk jumlah hidratnya ditulis. Jadi berupa awalan Yunani. Contoh yang pertama yaitu di sini Miss jelaskan terlebih dahulu kristal padat itu contohnya seperti apa ya. Kristal padat berupa di sini adalah berupa garam MgSO4 ya. MgSO4 ini berbentuk kristal padat. Kemudian akan berubah menjadi senyawa hidrat ketika kristal padat ini menyerap air ya. Berubah menjadi MgSO4 5H2O. Ini kita sebut senyawa hidrat. Nah, inilah akan kita tentukan aturan tata namanya berdasarkan penjelasan sebelumnya ya. Yaitu yang pertama, kita tulis dulu nama kristal padat. Ya, ini senyawa ion ya. Maka kita tulis berdasarkan aturan senyawa ion. Mg ini magnesium, memang harus dihafal ya nak namanya. Magnesium karena biloknya hanya satu yaitu +2, jadi tidak perlu kita tulis angka Romawi, sehingga langsung ke berikutnya yaitu di sini SO4 adalah sulfat, magnesium sulfat. Kita tulis maka magnesium sulfat. Ujungnya harus kita tambah hidrat. Hidrat ini menyatakan air yang terkandung dalam senyawa tersebut ya. Hidrat. Untuk jumlah dari hidrat itu kita tulis awalan Romawi. Awalan Romawi dari 5 adalah penta, sehingga tata namanya adalah magnesium sulfat pentahidrat. Untuk contoh 2, tentukan nama senyawa CuCl2 6H2O. Nah, untuk soal yang ini, Miss minta kalian menentukan sendiri berdasarkan acuan yang sudah Miss berikan contoh 1. Nah, di sini kalian perhatikan sebelumnya, apakah Cu ini memiliki biloks lebih dari 1? Jika iya, maka tetap harus ditulis dalam kurung angka Romawi ya nak. Nah, selanjutnya aturannya sama, silahkan dikerjakan. Kesimpulan yang dapat kita ambil hari ini, yang pertama, tata nama senyawa kovalen, kita tinggal menuliskan nama unsur non-logam pertama, ditambah awalan Yunani yang sudah dijelaskan tadi, kemudian dilanjutkan dengan unsur non-logam kedua, dan diakhiri dengan ida. Untuk tata nama senyawa hidrat, nama senyawa kristal ini identik dengan ion ya. Kemudian kita tambah dengan awalan Yunani dan diakhiri dengan hidrat. Ini menyatakan air yang terkandung di dalam senyawa kristal padat tersebut ya, sudah diserap oleh kristal padat. Baiklah, demikianlah pembelajaran kita untuk tata nama senyawa kovalen dan tata nama senyawa hidrat. Baiklah nak, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Apabila ada bagian yang belum dipahami, silakan hubungi Miss Irma seperti biasa secara personal via WA. Silakan melanjutkan latihan yang terdapat pada Edmodo yang berkaitan dengan topik kita hari ini. Dan mohon dikumpulkan tepat waktu. Minggu depan kita akan melaksanakan small test atau penilaian harian pertama di semester 2. Dimohon persiapkan dengan baik untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Terima kasih atas perhatiannya, tetap semangat belajar, tetap jaga kesehatan. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Bye!